Faslun fil mu'arrifati utawi kiku pasal hale teteping dalam mertelaken piro-piro ta'rif atau mu'arrif. Mu'arrifun ala salasatin kusim haddin wa rasmin wa lafdhin ulim fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a war rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a wa naqisur rasmi bi khassatin faqad aw ma'a jinsin ab'adin qadir tabat wa ma bi lafdhin ladaihim syuhira tabdilu lafdhin bi radifin asyara wa syartu kullin ayyura mutaridamun akisan wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan wa la tujwiza bila qarinatin bihatu hurriza wala bima yudra bimadudin wala mushtarakin minal qarinati khala wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi wala yajuzu fil hududi dhikru aw wa jaizun fir rasmi fadri ma rawaw. Mu'arrifun utawi ta'rif iku kusim den andum atau den bagi apa mu'arrif ala salah satin ing atase telu. Haddin rupane ta'rif bil had, warasmiyin lan ta'rif rasmi, walabdiyin lan ta'rif labdi. Ulim kang maklum apa labdi. Fal haddu mangkau tawi ta'rif bil haddit tam. Ta'rif bil hadd at-tam. Bil jinsi kelawan jinis qarib wa faslin lan fasal qarib iku waqa'a tumiba opo al haddu. Warasmu utawi ta'rif rasmi tam iku bil jinsi tetep kelawan jinis qarib wa khossatin lan khossah ma'an hale bareng. Wa naqisul haddi utawi ta'rif bil had naqis bifaslin kelawan pasal qarib au ma'a jinsin ba'idin atawa sartane jinis ba'id la qaribin ora jinis qarib iku waqa'a tumiba opo naqisul haddi. Wa naqisur rasmi utawi ta'rif rasmin naqis utawi ta'rif rasmin naqis bi khossatin iku tetep kelawan khossah fakot tok fakot bloko au majinsin abadin atawa sartane jinis ba'id qadir tabat kang temen-temen hubungan apa jinsin abadin. Wa mautawi ta'rif syuhira kadenya lah maksud. Lamun mana isi mausul berarti ke jumlah nu aja di silahnya ada syuhiro. Lamun mana kiroh mausufa berarti syuhiro jumlah jadi sifat. Wa mau ta'rif syuhiro kang den masyuraken apa ma bilabdiyin kelawan aran ta'rif labdi. Ladaihim mungwe ulama alimantek
iku tabdilu lafdhin biradifin ashhara. Iku tabdilu lafdhin ganteni lafaz biradifin kelawan lafaz kang nisbat taraduf ashhara kang leuwih masyhur. Wa syartu kullin utawi syarat saben-saben siji ku ayu royen den tingali apa ta'rif. Apa kullin saben-saben siji saking ta'rif iku ayu ro yen den tingali apa kullin muttaridan. Ingkang muttarid. Muttarid sebagian tafsiran jame'. Jadi nunafsiran mutorite mane. Munakisan tur kang munakis. Kalau penjelasan ya. Munakis teh kumaha, mutorit teh kumaha. Wa zahiran lan iku ka wa zahiran lan kang pertera la abada tegese ora kang leuwih samar. Wala musawian lan ora kang pepada samare. Wala tujuwiza atau nabi sapalina wala tajawuzan. Wala tujuwiza lan ora den dadi akan majaz opo kullin bila qarinatin kelawan tanpa qarinah muayyinah. Kelawan tanpa qarinah muayyinah biha kelawan qarinah tuhuriza kang den raksa opo ta'rif. Wala bimalan ora kelawan lafaz yudro kang den weruhi opo mabi mahdudin kelawan mu'arraf. Wala mushtarakin lan ora kelawan lafaz kang nisbat istirak. Khola kang sepi opo mustarak tadinya lah khola kang sepi opo mustarak minal qarinati saking qarina muayyinah. Wa indahum lan mungguwe ahli mantek min jumlatil mardudi iku tetep saking sagolongane ta'rif kang den tolak. Antadkhula utawi yen manjing opal ahkamu pira-pira hukum fil hududi ing dalem pira-pira ta'rif birrasmi. Kata-katana hudud tapi maknana ta'rif birrasmi. Wala yajuzulan ora wenang fil hududi ing dalam ta'rif bil had ya mah. Ainu tadi mah birrasmi maksudnya. Ya mah bil had. Apa zikru au nutur lafaz au. Wajaizun lan iku kang wenang birrasmi ing dalam ta'rif birrasmi. Padri mangka weruh sapa sira ma ing keterangan rawau kang ngariwayataken sapa ulama. Faslun fil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyati. Bismillah. Pamari orang tos kenal istilah kulliyun jeung juz'iyun. Jadi dina istilah mantek aya kamari kulliyun muqabilna juz'iyun. Kaya di kullun muqabilna juz'un. Aya di kulliyatun muqabilna juz'iyatun.
Jadi aya genep istilah, ada 6 istilah, 3 istilah diawali dengan huruf kaf, 3 istilah lagi diawali dengan huruf jim. Kulliyun muqabilna juz'iyun, kullun muqabilnya juz'un, kulliyatun muqabilnya juz'iyatun. Juz'iyah, kulliyah, juz'iyah, kullun juz'un, kulliyun juz'iyun. Kulliyun dan juz'iyun sudah kemarin dijelaskan. Wamufi mushtirakinil kulliyu ka'asadin wa aksuhul juz'iyu. Nah, mufi mushtirakinil kulliyu. Kulliyun adalah mufi mushtirakin. Sebaliknya adalah juz'iyun. Nah, tinggal nu ayeuna nu acan we mai. Nah, kullun juz'un, kulliyatun juz'iyatun. Nu kumaha? Nu disebutkeun kul, ya. Oh, saya eta mah budakna kul we pokona. Nah, kul eta beda deui tah mah. Nya, kul eta mah tulisanna C-O-O-L nya. Kul eta mah. Nah, kul manana kalem meureun nya kul nya. Kul dingin we kul. Askul. Eta mah kul eta mah bahasa Inggris eta mah. Nah, tapi pengucapannya hampir saruanya kul. Lima kullun. Nah, musannif menyatakan al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Kul adalah hukmuna 'alal majmu'. Hukmuna 'alal majmu'. Nah, majmu' ya. Al-majmu' mana hakikatnya adalah al-afrad al-mujtami' jami'uha. Al-afradul mujtami' jami'uha. Sekumpulan lah cek urang. Sekumpulan. Afrad yang berkumpul. Dan tidak diitibar satu persatu, tidak. Tapi sekumpulannya. Sudah. Kita contohkan. Seperti di ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Ini hukum kul ini. Hukmuna 'alal majmu'. Wa yahmilu 'arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Pada hari ini, pada hari itu. Nah, 8 malaikat memikul arsy Tuhanmu. Nah, 8 malaikat memikul arsy Tuhanmu. Nah, hukum hamlu arsy rabbik ini jatuhnya kepada samaniyah secara majmu'. Ay al-afrad al-mujtami' jami'uha. Jadi 8 itu kena semua, bukan bi'tibari fardin wa fardin, bukan. 8 malaikat memikul aras, bukan berarti arasnya ada 8 dipikul satu-satu oleh 8 malaikat, atau arasnya 1 dipikul bergantian oleh 8 malaikat. Dipikul heula ku urang sorangan. Ya, geus rada capek diganti ku malaikat muka 2, diganti ku malaikat muka 3. Enggak seperti itu. Jadi hukmuna 'alal majmu' adalah samaniyah ini gabung gitu loh. Ya.
secara bersamaan mujtami jami'uha, secara bersamaan kumpul kena hukum hamlu arsy rabbi. Contoh yang paling mudah untuk mengartikan hukmun 'alal majmu' seperti dia. Kita menyebut rokok. Sebutan rokok ini untuk tembakau dibungkus oleh kertas papir padahal paper sigaret, ngancek bahasa orangnya jadi papir gitu mas. Nah, gampang-gampangnya lah orang-orangnya. Pokoknya tetap bahasa Inggris paper sigaret, kertas sigaret paper, kertas rokok. Nah, terus di gampangnya papir, tetap papir. Papir, udah ini tembakau, papir disatukan, jadilah sebutannya rokok. Kalau satu persatunya, ya, tembakau tidak bisa disebut rokok. Atau kertasnya aja, papirnya aja, ya belum bisa dikatakan rokok. Maka sebutan rokok ini adalah kul. Ya, sebutannya adalah kul. Hukmuna 'alal majmu', penyebutan kita untuk kumpulnya tembakau dan papir. Kumpulnya pun bukan cuma kumpul bari ngarendeng, bukan. Ya, geus dilin sudah digulung. Ya, si tembakaunya sudah digulung. Nah, iya jadi satu. Jadi lamun cenah tembakau, papir dipisah-pisah, ya belum disebut rokok. Ini hukmuna 'alal majmu'. Mobil. Ya. Ini bisa kita katakan mobil adalah kul. Hukmuna 'alal majmu', penyebutan kita atas komponen-komponen yang disatukan. Ya. Aya karoserina, aya mesina, aya rodana. Aya naon deui dah? Ban gitu, aya naon sakumpulan eta bae. Lamun hiji-hiji mah moal bisa disebut mobil mah meuli banna bae hiji. Woi meuli naon? Meuli mobil. Yang eta mah ban mobil. Ada ya? Berarti dikatakan mobil itu kalau sudah menyatu komponen-komponennya. Gitu. Ya, hukmuna 'alal majmu'. Ini makna pertama. Makna kedua, hukmuna 'alal majmu', tapi ini majazi, makna majazinya adalah al-afrad, ba'dil afrad ya. Makna majmu' adalah ba'dil afrad al-mujtami'ah. Ba'dil afrad al-mujtami'ah. Majmu' itu ba'dil afradil mujtami'ah. Umpamanya kullu bani tamimin yahmilu as-sakhratal 'azimah. Kullu bani tamimin yahmilu as-sakhratal 'azimah. Ada lafaz kulun. Nah, ya. Kulun ya. Engke lamun dina bab qodiyah, nanti di bab qodiyah ada qodiyah kulliyah. Nah, qodiyah kulliyah adalah qodiyah hamliyah yang maudhu'nya kulliyun disertai adat surkulli. Di antaranya adat surkulli adalah lafaz kulun.
Berarti lamun ningali definisi qadhiyah kuliah ke diharap encan kabahas, ini bisa dikategorikan qadhiyah kuliah. Ya. Karena ada lafaz kullun, kemudian maudhunya Bani Tamim adalah kuliyun. Kullu Bani Tamimi yahmilus sokhrotal alimah. Tapi secara penalaran, logika kita menolak kalau ini dijadikan kulnya adalah qadhiyah kuliah. Hukumnya hukum kuliah. Nalar kita menolak. Menolaknya bagaimana? Setiap Bani Tamim yahmilus sokhrotal alimah, memikul batu yang besar. Karena Bani Tamim ya kan mungkin saja ada yang lemahnya, ada yang sedang sakitnya, ada yang masih kecilnya, ada. Sehingga bahasa kullun di sini meskipun secara lafadznya adalah kullun, tapi karena tidak sesuai dengan nalar logis kita, maka harus dimaknai sebagai kul majmu'. Bukan kuliah yang ini, tapi dimaknai sebagai kullun yang ini. Kullun yang alal majmu'. Artinya, kullun di sini nanti isinya adalah ba'dun. Ya. Kullun di sini isinya adalah ba'dun. Setiap Bani Tamim memikul batu yang besar. Setiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. Jadi itu setiapnya itu loh. Ya. Setiapnya itu bukan kuliah, bukan kul jame istilahnya. Bukan kul jame, tapi kul majmu'. Ya tentu setiap warga negara berkewajiban membayar pajak yang memang sudah menetapi syarat bayar pajaknya. Akhirnya anak kecil itu warga negara bukan? Iya, warga negara. Atau bukan anak kecil lah, udah dewasa tapi posisinya dia masih belum berkeluarga sendiri. Terus tinggalnya masih bersama orang tua. Karena ada pajak bumi dan bangunan. Apakah dia berkewajiban membayar pajak rumah itu? Kan enggak. Padahal dia juga warga negara. Itu menunjukkan bahwa setiap warga negara, kata-kata setiap warga negara di situ, kulnya itu bukan kul jame yang berhukum kuliah, tapi kulnya adalah kul majmu'. Artinya nanti ya yang kena hukum saja, yang kebetulan umpamanya memenuhi persyaratan wajib. Paham? Pokoknya mah orang Bandung mah garulis. Pokoknya apakah itu berlaku untuk setiap wanita Bandung? Kan enggak juga. Tapi ya kata-kata itu, kalimat itu enggak bisa disalahkan, enggak. Itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat hukum kul majmu. Yang terkena hukum gelis itu cantik-cantik. Ya yang cantik saja, yang enggak cantik jangan ngerasa. Gitu. Kabeh orang Raja Wangi mah tukang nyanen boboko. Loh. Ya, itu kabehnya itu kabeh yang majmu, bukan kabeh yang jame, gitu loh. Ya. Jadi bukan setiap orang Raja Wangi terus tukang nyen boboko. Kan memang karena didinya basisna ya, itu sehingga ngomong gitu teh nyapan pantas gitu. Mas
Nah, eta bedana engke kul jame jeung kul majmu. Nah, untuk sementara kul majmu anu pertama. Jadi hukmuna alal majmu mana yang pertama tadi? Ya, gampang dah. Badul mana? Hukmun al majmu teh al afrad al mujtami jami'uha. Ya, umpamana rokok. Nah, ini sebutan yang kul ini. Ya, kul. Artinya al afrad al mujtami jami'uha. Afrodnya atau komposisinya harus lengkap dulu. Kalau satu-satu diambil dipreteli ya nggak disebut rokok. Ini mana pertama. Mana kedua seperti ini tadi. Ya. Ongkoh makabeh tapi eusina henteu setiap satu persatu gitu. Kartas. Nah, dirinya dicontohkan kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Nah, kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Ini mengacu pada hadis cerita Kanjeng Rasul sholat berjamaah bersama para sahabat. Sholatnya ini sholat yang rubaiyah. Tapi tidak dijelaskan apakah itu sholat asar, apakah itu sholat zuhur, ataukah sholat isya. Pokoknya sholatnya sholat rubaiyah. Kejadiannya baru 2 rakaat Kanjeng Rasul uluk salam. Ya, para sahabat makmum ya uluk salam biluan sakumaha imam. Ek nanya teu wantun. Ek naroskeun teu wantun para sahabat. Tapi aya hiji sahabat, nah disebutna laqabna teh sahabat Dzul Yaden. Nah, itu memberanikan diri untuk bertanya. Ya Rasulullah, aku siratis sholatu amnasita. Kata Nabi macana aqasortas sholata amnasita ya Rasulullah. Wahai Kanjeng Rasul, apakah engkau mengkosor sholat ini? Ataukah engkau lupa? Nah, waleran Kanjeng Rasul, kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika lam yakun. Nah, dia dipakai contoh untuk hukmuna alal majmu'. Karena dipakai contoh untuk hukmuna alal majmu', maka kata-kata kullu dzalika lam yakun ini berarti qasar dan nisyan tidak terjadi. Kumpulnya maksudnya. Kumpulnya qasar dan nisyan tidak terjadi. Artinya yang terjadi adalah salah satu dari qasar dan nisyan. Ini karena posisinya digunakan untuk contoh kul majmu oleh musannif. Meskipun di keterangan hasyiahnya ya, pencontohan ini ya, menggunakan contoh ini sedikit dipermasalahkan. Ya, tapi maknanya gitu, lamun dipakai kul majmu berarti kullu dzalika lam yakun. Maknanya qasar dan nisyan kumpulnya, maksudnya kumpulnya itu tidak terjadi. Artinya yang terjadi itu salah satu. Ada. Itu maksudnya. Paham? Nah, ya ikhtilaf namas lah, bahas lah. Ikhtilaf kenapa kok contohnya seperti itu, asa kurang pas gitu lah cek ulama-ulama Nusajena gitu. Namanya operator teh. Wa haitsu malikulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Nah, ayeuna pindah kana sebutan muka 2 mai. Kulliyah. Nah, pakai tasdid dia mah kulliyah, bukan kuliah. Kalau kuliah mah dia tuh kampus. Ini mah kulliyah. Nah.
Kuma kulliyah wahai suma likulli fardin hukima wahai suma hukima likulli fardin fa innahu kulliyatun. Kulliyah adalah ketika terjadi penghukuman terhadap satu persatu afrod yang disebutkan atau afrod maudhu'nya. Contoh seperti kullu insanin natikun. Ini can lecek mahayo ya digegecek. Nah, kullu insanin natikun. Satu persatu manusia adalah natik. Semua manusia natik. Nah, maksud semua ini adalah ya satu persatu. Bukan sekumpulannya, bukan, tapi satu persatu. Satu persatunya itu ya natik. Beda dengan kia maksudnya. Kullu insanin nau'un. Meskipun ada bahasa kulun, ini bukan satu persatu. Ya, dengan contoh kalimat atau kalam seperti ini, kullu insanin nau'un. Ya, utai saben-saben lapad insan ini mah mana insan? Ya, adalah nau. Ya, artinya bukan bi'tibaril afrod gitu. Maka ini tidak disebutkan kuliah meskipun ada lafad kulun. Nah, lafad kulun mah nu disebutkan kuliah mah terjadina penghukuman mahmul terhadap atau penisbatan mahmul terhadap maudhu ini berdasarkan fardin ya, likulli fardin satu persatu dari afrod maudhu itu namanya kuliah. So wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah. Lawannya juz'iyah. Kalau juz'iyah bagaimana? Juz'iyah ya penghukuman terhadap ba'dil afrad. Terhadap ba'dil afrad. Seperti orang ngomong ba'dul hayawan insanun, berarti menghukumkan insan, menisbatkan insan kepada sebagian afrod hewan. Sebagian afrod hewan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Di sini tidak ada penyebutan kullun atau ba'dun, polosan di sini mah, polos. Nah, nggak ada inna kullal insan atau inna ba'dal insan, polos. Bahasanya innal insan. Tapi kita bisa menalar ini semua atau bagian. Ya. Semua sesungguhnya semua manusia pasti berada di dalam kerugian. Kok bisa dikatakan semua? Lalu ke depannya illalladzina amanu. Ada pengecuali. Berarti nama setelah tahu bahwa ada pengecualian, ya, maka isinya adalah sebagian manusia itu rugi, sebagian yang lain untung. Nah, itu kan. Ya.
ketahuannya setelah illal ladzina amanu. Sebelum illal ladzina amanu berarti kita memaknai ini semua manusia. Ya, semua manusia. Ya. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyya wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Terakhir juz mah ma'rifatuhu jaliyah begitu mah gampang. Ya, juz mah gampang kumanya tadi teh bagian tina kul. Juz itu bagian dari kul. Nah, macam tadi lah. Kul, rokok ini kul. Tembakaunya juz, papirnya juz. Mobil ini kul. Ya. Rodanya juz. Terus mesinnya juz. Ya. Setirna juz. Ya. Etana nonton. Karoserina juz. Terus itu namanya bahasa muslim wal juz'u ma'rifatuhu jadi rumah. Ya, rumah. Ya nanti rumah itu adalah kul, sebutan untuk komposisi-komposisi yang disatukan. Ya. Aya tihangna, aya pondasina, aya naon ngaranna atapna. Ada kenteng nabungkul disebut rumah enggak? Disebut rumah tuh anggut. Juz kenteng itu ya juz dari rumah. Tiang adalah juz dari rumah. Juznya kan tadi. Hukmu lil ba'di. Nggak kan? Juz'iyah. Kalau diterapkan pada contoh itu, contoh yang mana? Yang punya rokok. Juz'iyah. Bisa. Dengan termasuk. Ya makan karena masuknya aja juz tadi mukobilnya. Kul ujung juz, kuliah ujung juz. Iya. Kuliun ujung juz. Iya. Nah ini begini nih Mas ya. Rokok, lamun ningali ketika kita melihat bahwa ini terdiri dari beberapa komposisi, maka ini kita sebut sebagai kul. Ya. Terus ketika kita melihatnya dari sisi rokok itu adalah apa umpamana mana rokok teh. Ayeuna nu kabayang kurang ketika mendengar kata-kata rokok, maka geus nu kabayang kurang teh aya merek Marlboro, Udang, Garam, Surya, Sampurna Mil, Samsu, naon deui? Sin, son, don, can aja dah, kayaknya nah, karak sin doang, berarti masih loba kayak ada peluang nah. Dah, nu kabayang kan gitu, berarti rokok adalah makna yang kulliyun, mufhimus, tirokin. Mufhimus tirokin. Ngomong kurang disusun menjadi sebuah kalimat atau kalam. Nah, ar-rokok.
Al-udud ya, al-udud. Makruhun umpamanya. Al-udud makruhun. Ini nanti masuk kategori hukumnya apakah kuliah, apakah juz? Iya. Ada. Oh, secara ningali kalamna teu aya kulun, teu aya ba'dun. Berarti nanti masuk ke bab qadiyah ini disebut muhmalah disebutnya. Al muhmalah fi kuwatil juz iya nantinya. Setaranya dengan juz'iyah. Jadi berarti al hudud makruhun ay ba'dul hudud makruhun. Ya. Terusnya. Tas ya, kulun, kuliyun, kuliah, juz'un, juz'iyun, juz. Iya. Tinggal nyaruakeun mahbubun, mahbubiyun, mahbubiyah, ya, bedana gitu ya. Yusuf, Yusufiyun, Yusufiyah. Faslun fil mu'arrifat. Dan beres ayeuna orang masuk karena maksudil azam yang pertama dari ilmu mantek. Ya. Kajian utama ilmu mantek yang pertama adalah ini. Jadi yang kemarin-kemarin kita bahas itu adalah tangga menuju kajian ini. Ya. Maka siap-siap ketika untuk memahami tarif, siapkan berangkat anu kamari geus dijelaskeun tentang kuliatul khamas, jenis, pasal, arad am, arad khos, terus nao. Ya, jadi siapkan tentang pemahaman kuliyun. Ya. Tentang dilalah. Ya. Faslun fil mu'arrifat. Mu'arrifun ala salasatin kusim haddin wa rasmiyin wa labdiyin ulim fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa khosotin ma'a wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a wa naqisur rasmi bi khosotin faqat aw ma'a jinsin abadin qadir tabat. Nah, penjelasan bab tarif ini kalau kita kembali ke bait awal di bawah misalnya sudah menjelaskan wa ma bihi ila tasawurin wusil yud'a bi qaulin syarihin faltab tahil. Adanya. Kata awalnya ini namanya. Wa ma bihi ila tasawurin wusil yud'a bi qaulin syarihin faltab tahil. Nah, sesuatu yang bisa digunakan untuk menyampaikan kita, mendatangkan kita ke ilmu tasawur nadori. Ya, ilmu tasawur yang bersifatnya nadori itu disebut qaul syarih. Qaul syarih itu adalah taklif. Ada. Jadi caritanya ya orang erek ngomongkeun anu dihandap geus dibahas wa ma bihi ila tasawurin musil yud'a bi qaulin syarihin faltab tahir. Rek ngomongkeun eta lah.
Ilmu tasawur nadhari anu cek bahasa musannifna wan nadhari mahtajalit ta'ammuli. Ilmu tasawur yang nadhari adalah mahtajalit ta'ammul. Nah, ta'ammulnya ini nanti berupa ta'rif ini. Setelah kita ta'ammul dapat omongkeun. Nah, nu diomongkeun atau sare eta atawa ta'rif. Beda lagi nanti kalau ilmu tasdik nadhari. Belum nyampe ke situ. Kita masih di bahasan wa ma bihi ila tasawurin musil yud'a bi qaulin syarihin fal tabtahil. Nah, eta teh bukan sekedar tasawur saja tapi tasawurnya tasawur nadhari. Kalau tasawur doruri enggak perlu pakai takrif. Tasawur doruri enggak perlu pakai takrif. Jadi kumaha nggak perlu pakai tarif ya. Contoh umpamana, pengen tahu kamu asin itu apa? Asin teh apa sih? Asin teh bagaimana? Yang nggak usah dibikin tarif tambah susah, karena itu doruri. Jadi untung saya barang gampang kok ditarifan. Ya, barang gampang untuk ditarifkan karena ketika dibikin tarif justru akan mempersulit. Barang gampang. Jadi hayang nyaho asin kumaha jadi bere teu kurang mana hayang nyaho asin ya coba nah diletakeun urang uyah kurang bisi kurang jadi beres gandul tah asin nih kalau gitu. Oh, kieu asin teh. Nah, itu artinya untuk mengetahui asin itu kita nggak butuh tarif. Kenapa? Karena itu bukan ilmu nadhari, bukan tasawur nadhari, itu tasawur doruri. Jadi yang kita tuju adalah posisi ilmu tasawur nadhari. Nah, dengan tarif itu. Contoh umpamana salat. Sambeang teh naon sih? Woi, salat teh naon sih? Untuk mengenalkan sholat, makna sholat, ini diperlukan definisi. Agar orang tidak seenaknya bilang saya sudah sholat padahal cicing bae. Didefinisikan ku ulama ahli fikih bahwa sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'i tomah susotin. Oh, sholat itu merupakan ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan disertai dengan syarat-syarat tertentu. Nggak diatur. Nah, itu batasan awalnya seperti yang dinamakan sholat. Jadi lamun cenah kamu udah sholat belum? Udah. Cicing bae. Tempuan aing mah tadi cicing bae. Nya da aing mah sholatna dina jero hate. Berarti itu belum dinamai sholat secara fikih. Gitu ya? Itu nanti yang mendefinisikan sholat dengan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir adalah fikih. Nanti siapa yang punya definisi? Ya tergantung takhotubnya. Nanti lugha punya sendiri. Bagi lugha, sholat itu adalah doa.
Ya, cek lugo mah sholat adalah doa. Doa itu definisi sholat versi lugo. Sehingga orang yang tadi bilang, kamu udah sholat belum? Udah. Dari tadi juga saya sholat terus. Tapi kurang ditempuh cicing baik. Oh, mungkin sholat yang dia katakan adalah sholat versi lugo. Berdoa ya cukuplah dalam hati. Ya Allah, moga-moga tahun ini bisa kawin. Ya Allah, moga-moga ya duit ngalir lancar. Loba perek di itu. Nah, undangan temenang. Da usum ya. Amplop lalengit Gusti ya Allah. Datangkan diri saya. Di jero hati dua itu. Secara lugo itu sah dikatakan sholat. Jadi nanti masing-masing istilah ini punya definisi sendiri-sendiri. Nah. Qabdun. Mahwal qabdu. Apa sih qabdun itu? Bastun. Apa sih bastun itu? Yang kita tanyakan itu penjelasan dari qabdun. Ini nanti disebutnya majhul tasawwuri. Ya. Kita belum paham arti kata daripada qabdun. Ini namanya berarti statusnya majhul tasawwuri. Ya. Ingin jadi maklum bagaimana? Ya susunkan al-ma'lumatut tasawwuriyah. Secara bahasa ya sok diartikan, didefinisikan, dicari. Nah, setelah kita telah kita cari, tanya sana sini. Oh ternyata qabdun adalah anu. Nu ngartikeun asa ahli arun. Qabdun teh anu. Beda deui jeung itu. Kok beda lagi ya artinya ya? Ternyata yang mengartikan adalah ahli tasawuf. Ya. Jadi mungkin nanti masing-masing orang istilahnya bisa sama, tapi definisinya bisa berbeda. Tergantung istilah siapa. Betul. Boro-boro gitu, anu satu istilah pun kadang-kadang mendefinisikannya berbeda. Nah, disinilah nanti pentingnya kajian mantek. Untuk menakar, untuk mengukur sejauh mana kevalidan takrif yang dibikin. Sejauh mana keabsahan atau validitasnya. Nah, diukur. Jadi ada dina tarik aqwalun wa af'alun mutatafin bitakbir mutatamatun bitaslim dina. Sana kan dibahas Pak. Ya, dibahas. Eta kumaha lamun jelema pireuk teu bisa ngomong. Berarti tara salat kitu mah ya. Atau orang lumpuh. Kenapa? Karena dalam tarif salat adalah aqwalun wa af'alun. Oh, jawabannya kieu. Beda. Maka nanti definisi atau tarif ini kita bikin sedekat mungkin. Sebagus mungkin. Lah bagus dan tidaknya sebuah tarif adalah ketajaman analisanya. Mu'arifun ala salasatin kusim hadin wa rasmiyin wa lafdiyin ulim. Musannif langsung menjelaskan tarif dengan cara taksim. Tarif dibagi ayat tarif bil had,
Ayat tarif birrasmi. Lamun ningali dina penjelasan hasyahna lafzi eta sebawah rosmi maksud. Ya. Setelah orang miluan matan baheula. Tarif lafzi. Jadi berarti tilunya tarif bil had, tarif bil rasmi, jeung tarif lafzi. Kumaha tarif bil had, bagaimana, yang seperti apa tarif bil had ini? Ya. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a. Terus kanda pula wa naqisul haddi bi faslin au ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a. Pembagian ala dibereskan. Bil had ada tam, ada an-naqis. Tarif bil had tam terdiri dari jinsun qarib plus faslun qarib. Atau definisi dari keduanya. Ya. Urang nyeun contoh nu babari heula supaya neangan jinsun qarib faslun qarib dan teu lieur ya. Insan. Kalau kita definisikan dengan jinsun qarib dan faslun qarib, maka definisi insan adalah hayawanun natik. Hayawan adalah jenis qarib insan, natik adalah fasol qarib insan. Nah, di luar ini nanti disebutnya had nakis. Di luar ini artinya adalah wana kisul hadi bi faslin au ma'a jinsin ba'idin. Pakainya fasolnya saja. Mal insan natik. Nah, maka ini tarif bil had nakis. Atau au ma'a jinsin ba'idin mal insan jismun namin natik. Nah, atau jismun natik. Atau johar natik. Nah, ini semua had nakis. Ada tarif bil had nakis. Yang mana tina fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a. Terus kahadapkeun wa naqisul haddi bi faslin au ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a. Nah, had nakis isinya fasal. Tarif di sini dengan menggunakan pasal saja. Mal insan natik. Kalau disertai jenis tapi jenisnya jenis ba'id juga nakis. Jismun namin natik, jismun natik, johar natik.
Berarti anu teu bisa ditinggalkan teh untuk mendefinisikan insan dengan bilhad maksud yang tidak bisa ditinggalkan adalah fasal qarinnya. Nah, udah. Fasal qarin. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau jenis bisa ditinggalkan, tapi bisa. Ya, meskipun had naqis. Jadi jenis mah ya erek diasupkeun. Mangga teu diasupkeun ge mangga. Atau diganti jenisnya bukan dengan jenis qorib tapi dengan jenis ba'id, bebas jenisnya. Yang tidak boleh ditinggalkan untuk terjadinya ta'rif bil had adalah fasal qorib. Bagian kedua, ta'rif bil rasmi. Dalam diperhatikan diulas ke pengker mai, ya, kita kembali ke belakang, berarti ta'rif bil had baik itu tam ataupun nakis adalah ta'rif dengan menggunakan kulliyun dzatiyun. Ya. Ta'rif dengan menggunakan kulliyun dzatiyun dari satu hakikat. Karena isinya adalah jenis dan pasal. Nah, pindah ta'rif bir rasmi wa rasmu bil jinsi wa khossatin. Yang kedua pindah ke dia. Wa rasmu bil jinsi. Ya, aya rasmi tam. Ar-rasmi aya rasmi tam, aya rasmi naqis. Rasmi tam jinsun qaribun plus khosoh. Nah, ini rasmi tam. Wa rasmu bil jinsi wa khossatin ma'a jenis qarib plus khosoh. Berarti dina contoh insan mal insan bil jinsil qarib wal khosoh maksud hayawanun dohik. Hayawanun dohik. Nah ini berarti ta'rif bir rasmi tam. Ada rasmin nakis. Rasmin nakis mah wa naqisur rasmi bi khassatin ma'a bi khassatin faqat au ma'a jinsin ab'adin qadir tabat. Rasmin nakis bil khassah faqat. Berarti mal insan khassah. Mal insan dohik. Nah, aya khoso disertai jenis tapi jenis ba'id bukan jenis qarib. Berarti mal insan jismun namin dohik atau jismun dohik atau jauharun dohik. Jauharun dohik. Bagian katilu ta'rif lafzi. Nah, musannif menjelaskan wa ma bilafzin ladaihim syuhira tabdilu lafzin biradifin ashara mal insan. Naon sih ari insan teh? Nah, karena orang Sunda yang nanya.
Ya tinggal diganti kalau pakai ta'rif lafzi tinggal ganti dengan lafaz yang muradif untuk penyebutan insan. Oh insan teh jelema. Oh. Ada cek orang dia mah jelema rada lemesna jalmi. Cek orang Kuningan mah jama. Cek orang Jawa wong. Rada lemesna Yang listrik. tiang. Tinggal mengganti lafaz, mengganti kata saja dengan yang lebih masyhurnya saja. Itu sudah disebut ta'rif lafzi. Ada. Ya, tinggal persyaratan masing-masing dari ta'rif. Wa syartu kullin ayyura mutarida munakisan wa zahiran la ab'ada wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana taijal fikri li arbabil hija wa hatta min sama'il akli kulla hijabin min sahabil jali hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhadiratiha munkashifah Nahmadu jalla ala al-inami bi ni'matil imani wal islami man hassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabi al-hashimi al-mustafa عليه الله ما دام الحجا يأخذ من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الابتداء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالناوي للسان فيعصم الأفكار عن غير الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهك من نسوله قواعد تجمع من فنونه فوائد سميته بالسلام المنورق يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يتدي والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنووي حرما وقال قوم ينبغي أن يلام والقولة المشهورة الصحيحة لكامل القريعة ممارس السنة والكتاب ليتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصورا نلم ودرك نسبة بتصديق وسن وقدم الأول عند الوادي لأنه مقدم بالطبع والنظر متى جاء للتأمل عكسه الضروري الجلي وما به لا تصور الوسيل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق بتوصل بحجة يراب عند الوكلاء دلالة اللفظ على ما وفق
ويدعونها دلالة المطابقة وجزء تضمن وما لازم والتزام بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزء على جزء منه بعكس ما تلا وهو على قسمين عن المفرد كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكس الجزئي وأولا للذات إن في درج فانسب ولعن ردين إذا خرج والكلية خمسة دون انتقاص جنس وفصل عارض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. Penjelasan nisbat saya baca nggak? Kalimatnya? Itu nyari ya? Oh, ada. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatun tashakkukun takhalufu wal ishtiraku aksu taradufu wal labdu imma talabun khabaru awalun salasatun satudkaru amrun ma'astila wa aksu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a al kullu hukmuna alal majmu'i fa kullu dhaka laysa dhawuku'i wa haitsu malikulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qadulima wal hukmu lil badi'u wal juz'iyya wal juz'u ma'rifatu jaliyya mu'arifun ala salasatin kusim haddin wa rasmiyin wa labdiyin ulim bal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a rasmu bil jinsi wa khasatin ma'a wa naqisul haddi bi faslin ma'a jinsin ba'idin la qaribin wa qa'a wa naqisul rasmi bi khasatin faqat مع جنس نبات قد ارتبط وما بلفظ لديهم شهرات ذل لفظ برديف نشرا رب فانفعنا ببركتهم وزنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وزنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين